wong diarani sesat nek guru dununge gurung do mlakune ya ora gampang ngarani wong tersesat apa wong sesat. Ojo terus wong iku ora tau sembahyang, ora tau nang gereja, ora tau nang pura, ora tau nang vihara. Jangan sesat, mergo ora jagono. Ojo ngarani wong ngono. Salah-salah sing ngarani iku sing lebih tersesat. Wong sesat iku lek wong kesasar karo dalan. Lah sing ngono-ngono iku ketoke kaya-kayake gak tau sembahyang. Gak tau nglakoni ibadah. Tapi dhewe wis dalan wis tunggone. Jarang tersesat. Nah, iki siji pilihan. Siji pilihan nek gawekno geger lumrah. Iku lumrah. Sing gak lumrah iku pilihane padha, tujuane ya padha, isih disalahno, isih disesatno. Iku sing gak lumrah. Lah sing kliru iki sing diarani sesat apa sing ngarani sesat? Kari ngono tok ae. Umpama wong iku kesasar, sesat, kan iso dilingno, gak iku dalane. Iku bali kesasar, bali kesesat. Ora malah dihujat, malah dilok-ilokno, malah dikabir-kabirno, malah dilaknat. Ora ngono. Durung karupan sih dia tersesat iku nang terus kelakuane iku gak bener ngono. Durung mesti iso-iso sing ngarani tersesat iku sing lebih angkara. Maksudnya sing kelakuane lebih rusak, lebih bejat. Iso ngono. Dadi giwale. Ngono mergo apa? Sok pinter, sok ngerti, sok paham. Rumangsane aku lho sing ngerti, rumangsane aku lho sing pinter, rumangsane aku lho sing paham. Kan nek rumangsa tok. Iku nek rumangsa durung teko rasane. Lah nek wis teko rasane temen, ya ora ana. Ngarani-ngarani ngono iku ora ana. Wong pilihane wis padha kok. Pilihane wis padha. Lah urip iku ora kaya ngono. Urip iku mek mangestoni tok. Artine urip iku mek ngijini. Urip iku mek ngetutno lakune menungsa. Ngono, ngetutno perjalanane menungsa urip iku. Urip ora tau nyegah. Apa sing dilakoni menungsa urip iya tok. Sakarepmu. Mergo sing diarani pangeran sejatine pangeran. Iku ora beda-bedakno sapa lan apa wae. Mergo kabeh iku wis ciptaane, kabeh iku wis kuasane, ngono lho. Ora beda-bedakno. Kon ngene karepmu, kon ngene karepmu, kon ngene karepmu. Sarene awak dhewe iki menungsa urip. Mari ngono, urip iku nang bermasyarakat. Ya kudu iso saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga keharmonisan dalam persaudaraan, saling menjaga kerukunan. Iku kudu. Nek ana kliru ya aja disalahno. Nek kliru ya dielingno. Nek gelem, dene gak gelem ya terserah ngono. Aja diarani iku sesat. Pilihanmu iku wis padha, pilihanmu iku wis padha. Semua sembah ya iku. Lah dhek nyembah ya iku. Terus marani sesat iku pinter kon lah. Pinter awakmu. Ora mangsamu ae bener wis rumangsa. Belajarmu sik kurang tutuk. Cara kon belajar kurang lulus, ujianmu ya sik durung lulus. Ngopimu sik kurang adoh. Sik lingkupmu kono ae ngopimu. Ah, urip iki manane kabeh kanan. Menungso iki ditata kaya urip. Nek gelem, dene ora gelem ditata ya sakarepe. Ngono lho. Urip ku ngelingno terus. Apa ae dilingno. Ngono. Nah, kesesatan iku ora ana sapa-sapa. Nek pribadine dhewe.
Ngarani wong iku sesat lho, iku dhek iku wis tersesat, sing ngarani wis tersesat. Wis tersesat ado wis. Ado-ado. Ono nyembah patung dianggap sesat. Ono nyembah wit-witan dianggap sesat. Ono nyembah berhala dianggap sesat. Kalau rumah samu dhek nyembah berhala karo rumah samu berhala ketokmu ku nyembah ngene. Lah nek ngarepe ku berhala. Lah sik ngarepku kon mesin cuci ngene iki. Apa aku nyembah mesin cuci? Lah Gusti Allah iku ora terbatas. Gusti Allah iku ora wujud, ora iso Gusti Allah wujud model apa iku ora iso. Mau wujud kaya ngene-ngene ora iso. Lah ana nang kono ya tanduran ya kewan ya manungsa iku ciptaane kabeh. Iku wis dadi sabdane kabeh. Ora iso diowahi. Ana manungsa iku nyembah wit-witan. Kan ketoke sampean nyembah wit-witan iku. Ana sing nyembah kewan. Kan ketoke sampean nyembah kewan iku. Antare roko sampean mbek rokone menungso iku mang sing nyembah iku mang. Dhek iku wis paham. Iku ya Gusti, iku ya pangeran. Ning wujude kewan, ning dudu pangeran sejatine pangeran. Iku sik tetesan rowe, iku sik wujude. Artine kawujudane pangeran maneka warna lan maneka rupa. Iso bentuk apa ae wong sing duwe jagat kok. Ora iso kudu Gusti Allah wujude kaya ngene, manggone nang kene ora iso, mau patesi ngono ora iso. Iku tersesat ta. Sampeyan kesasar. Dididik kafir. Dididik syirik, dididik musyrik. Ngerti apa sampeyan iku? Kafir, syirik, musyrik ngerti apa? Ora ngerti. Ora ngerti. Ora paham sampeyan iku. Sing paham sing nglakoni. Ngono. Lah apa sing nglakoni terus ngarani sampeyan sing Allahu Akbar sembayang iki nglakoni sampeyan niku sesat. Kan ya ora. Dek sampeyan ngarani apa wae manut nggih. Kok dalane nang kono iku wis bener. Dek wis nemono kebenaran. Apa yang dilakukan menemukan kebenaran. Lah Gusti Allah iku ora iso batasi. Ora iso batasi dalam satu ruangan gak iso. Ukurane alam semesta. Dadi ruangane iku luas. Sapa sing ro pinggir jagat? Ora ono. Tapi lek ngerti uripe bakal ngerti pinggir jagate dhewe. Artine ya jagat cilik, mikrokosmos. Lek jagat gede makrokosmos iku wis kuasane Gusti, kuasane pangeran. Endi sok bangsa negara sok ayem tentrem guyub pripun nek sampean sing gawe pikirane sampean sing kurang bener sing gawe rumangsa sampean rumangsa bener rumangsa pinter rumangsa ngerti rumangsa pan iku wis rumangsa tok durung rasa lah iso ngrasakno temen oh bener iku ngene oh bener iku ngono bener ku ngene ya nek sampean iku wis bener ndelok apa ae iku ya wis bener mergo iku kahanan sing ono. Lah iku wis dipangestoni kabeh, artinya wis diizini karo pangeran. Sama Tuhan itu sudah diizinkan gitu loh. Manusia itu. Padha mek wong bancaan. Tumpeng. Artinya tumpeng kan wis metu dikupeng dalam satu lingkaran. Bentuk tumpeng itu dalam satu lingkaran kan manusia semua. Ya, anggap saja di situ mempunyai keyakinan sendiri-sendiri. Ada Islam, ada Kristen, Buddha, Katolik, Protestan, Konghucu, Kejawen, Manunggaling Kawula Gusti, Sabto Dharma, dan lain sebagainya. Anggapnya satu ruangan di situ. Tujuannya kan satu. Dia di situ tujuannya hanya untuk makan yang namanya tumpeng itu tadi. Nah di situ ada ketuanya, artinya ada yang mengadakan acara itu, mengadakan acara seperti itu. Misalnya syukuran, dia bersyukur, punya nadar. Kalau nanti saya berhasil apa yang saya inginkan, saya akan mengadakan tumpeng bersama, makan bersama. Nanti sampean patus si tumpeng khusus kanggo wong Islam. Ojo ngaku dadi hamba Gusti, ojo ngaku dadi hamba Allah. Durung tutuk sampean nang kono. Cok aku ngono. Tidak sumpek lho. Nek sampeyan
bener-bener iku mengerti sampean iku bener-bener hamba Allah, hamba Allah. Allah iku lho gak tau bedakno sapa-sapa. Kok sampean sing bedakno ae. Kalau kiai iki dianggap kiai menyesatkan. Ya tuntunan iki dianggap tuntunan menyesatkan. Lah terus sampean niku sapa? Lek memang menyesatkan umat, kiai si A misalnya, menyesatkan umat. Tuhan Allah kan lebih tahu daripada kita. Apa sih susahnya? Misalnya untuk menutup kepintaran orang itu, kepintaran kiai yang kamu anggap sesat, apa susahnya? Kan sering saya bilang di video-video saya itu kan sering saya. Kamu mengatakan orang kiai ini sesat, itu sebetulnya kamu itu menghujat, kamu itu menghasut kepada yang belum paham. Dia mau belajar kepada seseorang yang dianggapnya dia itu pas di hatinya, dengan rasanya dia itu pas dengan kiai si A misalnya. Saya nggak sebutkan namanya. Dia belajar di situ, tekun mempelajari apa yang dikatakan, yang didakwakan oleh kiai ini. Ya nggak bisa ini dirubah, itu nggak bisa. Dengan caramu bagaimana, nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Kenapa? Sudah mencapai kebenaran, dianggapnya ini benar, dianggap ini sudah mencapai kesempurnaan. Jadi dia belajar sudah sempurna di sini, benarnya di sini. Kok kemudian kamu menghasut? Ada orang yang lakunya manunggal misalnya, kamu anggap itu sesat. Misalnya kayak saya bilang, aku ini Tuhan. Terus kamu bilang saya yang tersesat. Ya terserah, saya ini Tuhan kok. Saya ini Tuhan. Ini punya makna banyak, punya arti banyak. Itu punya arti banyak. Kalau ingin tahu, saya mengatakan bahwa saya ini Tuhan, kamu harus belajar sama saya, biar nanti saya kasih tahu. Gitu. Tuhan untuk siapa? Gitu loh. Yang pasti. Lah, kamu mengatakan Tuhan, kamu batasi ada di sana, ada di sana, ada di sana. Sampai kapan kamu akan ketemu sama Tuhan yang kamu anggap itu namanya Allah? Sampai kapan? Hidup itu cuma sekali. Hidup itu cuma sekali, dan hidup itu cuma satu. Hidup itu tunggal, maha. Hidup itu suci, nggak mau tercampur dengan urusan manusia. Ini belajar. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya cuma mengklarifikasi apa sih untungnya menghujat si A, menghujat si B, menganggap si A sesat, menganggap si A ini kafir, syirik, musik. Apa untungnya buat kamu? Atau kamu juga hamba Allah, dia juga hamba Allah. Kamu hamba Tuhan, dia juga hamba Tuhan. Yang lebih ngerti dan lebih paham itu Tuhan, bukan manusia. Itu Tuhan tidak menuntut apa-apa dari manusia. Itu. Tuhan itu cuma menginginkan agar manusia di dunia ini rukun, menjalin tali persaudaraan yang erat, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menyalahkan, dan tidak saling menyesatkan. Itu tujuannya Tuhan di situ. Tujuannya Tuhan di situ. Kalau memang ajaran ini dianggap menyesatkan misalnya, Tuhan yang lebih tahu. Oh, ini ajaran tidak menyembah saya. Dah, ditumpas saja. Kan katanya Tuhan punya perwakilan yang namanya malaikat. Apa susahnya kan? Iku ajarannya kan nyembah aku kan, nyembah berhala, nyembah hewan, nyembah pohon misalnya. Sudah tumpah saja kan. Ini misalnya begitu kan, nggak susah. Tapi Tuhan itu tidak egoistis. Tuhan itu tidak mempertahankan egonya. Tuhan itu benar-benar cinta kasih, diberi kesempatan hidup di dunia untuk menenteramkan dunia, bukan untuk merusak dunia. Dengan caramu menyesatkan orang lain, itu dunia akan rusak. Yang pertama rusak itu duniamu sendiri, pikiranmu sendiri. Yang pertama rusak, sehingga kamu merusak yang lain.
Kalau pikiranmu ini tidak rusak, pikiranmu ini tentram, semuanya akan ikut tentram. Karena pengendali dari ketentraman alam semesta ini adalah pribadi manusia itu sendiri. Karena sudah diberi oleh Tuhan sesuatu alat untuk mencapai ketentraman itu. Nah, alatnya macam-macam. Bisa lewat agama, bisa lewat keyakinan, bisa lewat kepercayaan, dan agama itu juga macam-macam. Itu supaya dunia ini tentram, nggak ada perbedaan. Kan kayaknya sih perbedaan. Gitu. Kayaknya berbeda itu kayaknya. Nah, perbedaan itu untuk menentramkan kok. Karena mereka mempunyai cara sendiri-sendiri, mempunyai fasilitas sendiri-sendiri. Begitu. Kalau saya pribadi, saya dulu itu orangnya taat pada agama, taat. Basic saya Islam, ngaji oke, tapi saya nggak pernah mondok, ya kan. Belajar akidah, akhlak oke, saya pelajari semua dari bidang agama, segi agama. Kemudian saya harus sholat, syahadat, sholat, puasa, pergi haji, rukun Islam yang kelima. Ini yang terakhir, yang pergi haji belum pernah saya laksanakan. Tapi dari 4 syariat ini, 4 rukun Islam ini sudah saya laksanakan. Mulai syahadat, sholat, zakat, puasa ini sudah saya laksanakan. Terus saya nggak bisa menentukan diri saya pribadi. Ini dulu saya masih menganggap bahwa yang lain selain ajaran saya itu salah, begitu loh. Selain pelajaran yang saya pelajari itu salah, karena ada yang tidak beragama, ada yang menyembah pohon, ada yang bawa makanan ke kuburan, ada yang bawa makanan ke masjid. Itu saya anggap salah, itu dulu. Tetapi kok begini ya jadinya, saya nggak pernah merasakan ketentraman secara pribadi gitu. Terus saya ini mengejar terus, saya kejar terus sampai di mana saya ingin tahu letak Tuhan itu yang sebenarnya. Gitu. Cari jalan yang lurus. Kemarin sudah saya ungkap di video saya yang kemarin tuh, bisa dicari. Sudah saya ungkapkan, kalau orang berjalan itu lurus akan nabrak, itu pasti. Yang jelas orang itu berjalan mesti berbelok-belok. Yang benar itu bukan yang lurus itu yang benar, justru yang berbelok-belok itu yang benar. Itu. Kalau yang lurus itu sudah pasti menabrak. Nabrak apa? Ya itu tadi, seperti yang saya ungkapkan tadi. Nabrak nggak sesuai dengan ajaran, ditabrak. Nggak sesuai dengan syariatnya, ditabrak. Apakah begitu caranya? Lalu yang benar gimana, Pak? Yang benar, misalnya kalian itu berjalan, ini menuju kesempurnaan, menuju Tuhan dengan lewat agama sampean, ya. Dan ini ada yang menghalang-halangi, ada penghalang. Ini bukan penghalang sebetulnya, dia sudah mencapai syariat, sudah mencapai ma'rifatnya di sini. Ini jangan tabrak, ya jelas ini nggak terima, rusak jadinya. Katakanlah ini tembok sama tabrak jelas rusak, sampai rusak ini juga rusak. Nah gimana caranya? Dihindari, kan begitu loh, dihindari, sampai akan lancar. Istilahnya apa? Masa bodoh lah. Misalnya kalian berjalan, ya di situ ada orang menyembah pohon misalnya, dengan tata cara tradisinya adat istiadatnya mereka, orang banyak nggak sesuai dengan ajaran sampean. Waduh, ini musyrik, ini syirik. Terus sampean tabrak, sampean anggap ini salah, sampean sakit, ini juga sakit, saling menyakitkan, saling menyakiti. Apa jadinya? Rusak. Alam semesta ini akan rusak. Tetapi kalau sampean mau menghindar, biarlah, itu cara mereka. Sampean akan terus lurus. Ini kalau sampean sesat-sesatkan, sampean tersesat di sini, nggak akan mencapai tujuan. Ini sampean anggap sesat, caranya itu. Jadi cara orang ini sampean anggap sesat. Sampean akan berhenti di sini. Nggak akan sampean mencapai tujuan, nggak akan. Karena sampean sudah terpengaruh di sini. Sampean sudah terpengaruh di sini. Kamu itu sesat, kamu itu salah, kamu itu kafir, kamu itu musyrik, kamu sampean akan di situ terus.
Ini tidak ngefek, sama kata-kata sama itu nggak ngefek, sudah nggak ngefek. Karena tujuannya mereka itu tidak untuk menyakiti, tapi untuk kelestarian alam semesta, menjalin tali silaturahmi persaudaraan yang erat. Tujuannya di situ. Nah ini proses, harus berliku-liku, nggak bisa jalan lurus, nggak bisa. Untuk mencapai Allah, untuk mencapai Tuhan, untuk mencapai makrifatullah itu harus berliku. Nggak bisa langsung lempeng lurus, nggak bisa, nggak bisa. Itu seperti halnya hidup juga begitu. Nah pertanyaan kan begini, kita menganut hidup atau hidup menganut kita, kan begitu. Kalau kita menganut hidup itu sifatnya bergerak terus, nggak ada hentinya, dan memberitahu terus, mendidik, memberi pelajaran. Hidup itu mendidik manusia agar mencapai kesempurnaan, memberi pelajaran kepada manusia. Coba kalau nggak ada hidup, apa jadinya? Hidup manusia digeladi terus, digeladi sama hidup, digeladi terus. Itu yang nggak ngerti kasih pengertian sama hidup, kasih pengertian terus. Yang nggak tahu diberitahu terus sama hidup, diberitahu sama hidup. Tapi oleh manusianya ibaratnya diberi telur dimakan sama kulitnya, ngerti ayat tapi ditafsir, nggak mau praktek. Padahal di dalam telur itu ada kuningnya, di luar kuningnya ada putih, masih ada kulit lagi, masih ada kulit lagi, gitu. Seperti halnya manusia juga begitu, diproses. Nah kalau kita menganut hidup itu tentram, hidup itu nggak pernah membedakan siapa-siapa, gitu. Misalnya sampai sudah menganut hidup, seperti ajaran-ajaran, kan ada yang ajaran hidup kayak kunci itu. Ini manusia kan sudah merasakan kemanunggalan dengan hidup, merasakan kemanunggalan dengan suci, gitu. Kemudian ada orang yang masih melakukan sholat, masih melakukan ibadah-ibadah yang lain, manusianya menabrak. Ini juga nggak benar, nggak benar. Artinya apa? Ketika kita mau menabrak itu belum mengingatkan jangan ditabrak. Nanti kalau kamu tabrak jadinya rusak. Itu mengingatkan, didekati, ya, ditemani dengan tali persaudaraan yang erat, biarpun diajak ngobrol, ajaran kamu itu gimana, yang kamu cari itu apa, tujuanmu itu apa, tujuanmu kemana. Nah ini baru akan ada pengertian, akan ada solusi. Hidup itu jalannya di dalam, masuk. Seperti apa yang pernah diucapkan oleh Pak Kiai, ya, kebetulan sama Pak Kiai ini saya juga ngefans sama beliaunya karena petua-petuanya, karena apa yang beliau katakan ini benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Satu contoh, Rahman Rahim, dia benar-benar menerapkan rasa cinta kasih itu. Tapi masih ada kok yang mengatakan dia, ya ini kesesatan, masih ada, banyak, masih ada. Nah itu sesatnya di mana? Ya beliau bercerita ini kan sesuai dengan kenyataan yang ada, sesuai yang pernah beliau alami, bukan merekayasa. Dia mempraktekkan dengan ayat-ayat Tuhan itu sesuai dengan kenyataan, bukan ditafsir. Seperti itu. Seperti halnya Anda, ya, kalau ingin merasakan rokok ya harus merokok. Kalau Anda ingin merasakan manisnya gula ya harus makan gula. Seperti itu. Kalau ingin kenyang ketika perut ini lapar ya harus makan. Ini hidup ini menuntun di situ. Kamu nggak ngerti diberi pengertian sama itu, diberitahu, nggak tahu diberitahu sama itu, gitu loh. Jadi hidup ini tidak pernah membedakan. Biar apa? Biar sama. Oh ini pengertiannya tentang agama Kristen misalnya, ya dikasih pengertian tentang apa agama Kristen terus. Kalau hidup itu mahal, gitu loh. Oh ini agama Islam, dikasih pengertian tentang agama Islam, tentang Islam itu apa. Oh ini Buddha, di situ hidup cuma memberitahu, memberi pengertian tentang ajaran Buddha dan lain sebagainya.
hidup di situ. Nah kalau kalian misalnya sampai itu menganggap beliau-beliau, menganggap mereka-mereka yang melakukan ibadah tidak sesuai dengan Anda anggap itu sesat, ya Anda sendiri yang tersesat. Anda harus cepat-cepat sadar, itu harus cepat-cepat sadar, karena Anda itu lagi tidur nyenyak, Anda lagi bermimpi. Itu yang menyembah berhala, menyembah apapun aja, itu tujuannya cuma satu, kepada Tuhan. Ada yang bilang tujuannya cuma ke makrifatullah, tujuannya di situ. Jadi kalau Anda ingin merasakan Tuhan, ya Anda harus benar-benar menyatu dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Masa nggak bisa merasakan Anda ketika di dunia bisa bernapas? Napas ini kan koneksivitas, ya, koneksivitas antara manusia dengan Tuhan. Anda bisa bergerak menggerakkan siapa? Anda biasa apa saja menggerakkan siapa? Kan hidup itu sendiri. Nah hidup itu siapa? Hidup itu suci, miliknya Maha Suci. Lah Maha Suci itu siapa? Bisa disebut Allah, bisa disebut Yesus, bisa disebut Sang Yang Widi, bisa disebut Sang Yang Menang, bisa disebut Sang Maha Suci, bisa disebut Sang Maha Esa. Ini terserah manusia menyebutnya kayak apa gitu loh. Jadi hidup itu roh suci, kepunyaan Maha Suci. Jelasnya di situ. Jelas kan? Ketika kita berusaha apa saja, kita tidur nih loh. Hidup itu selalu menaungi kita, mengayomi kita dengan belas kasihnya itu. Ya. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi ketika kita tidur. Barang kita hilang, misalnya dicuri orang, kita nggak tahu, ya kan? Harta kita hilang dicuri orang juga kita nggak tahu. Tetapi ketika terjadi hal seperti itu, Anda kan kecewa. Itu artinya Anda masih belum manunggal sama hidup. Kalau Anda manunggal sama hidup itu akan mengingatkan pada kita. Kalau naruh barang yang rapi, biar nggak hilang, gitu. Kan begitu caranya itu. Mengingatkan terus, memberitahu terus. Gitu. Misalnya Anda sholat Allah Akbar, tapi pikirannya masih melayang, berarti Anda masih lepas, belum bisa merasakan kemanunggalan dengan hidup itu sendiri. Belum bisa. Karena apa? Itu masih dalam arti sembah rokok, pergerakan raga kita. Anda belum bisa memaknai sholat itu apa, pergerakan kayak gini, takbiratul ihram, ruku, sujud, artinya apa tuh? Masih belum bisa. Karena apa? Itu masih ranah manusianya, bukan ranah ruhnya. Nah, ruh ini juga perlu apa? Perlu pengampunan, perlu merasakan kemanunggalan ruh itu. Gitu. Nah, jalan satu-satunya gimana? Ya kita harus bisa manunggal, merasakan hidup. Kalau kita nggak bisa manunggal, nggak bisa merasakan hidup, selamanya kita tidak akan tahu. Karena perjalanan yang paling benar itu adalah perjalanan yang hidup. Apapun yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari kuasa hidup, tidak lepas dari pergerakan hidup dan wadahnya, ya kan? Artinya manusia ketika masih bisa bergerak, bisa bekerja, bisa berpikir, bisa berangan, bisa apa saja kan, manunggal sama hidup. Nah, harus ketahui manusia ini mikrokosmos, alam semesta ini makrokosmos, artinya ya Maha Suci itu sendiri. Mau disebut apa-apa terserah manusianya. Dan Tuhan tidak egoistis. Ini agama yang paling benar, ini agama yang salah, ini agama yang bukan kayak begitu. Semua sama. Biar apa dunia itu tentram. Ya. Saya bilang seperti ini itu bukan karena saya ini sok pandai, sok pintar, bukan. Saya tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Saya tidak pernah menyesatkan siapa-siapa. Dirasakan sendiri. Ketika Anda menyesatkan orang lain, berarti Anda sendiri yang tersesat. Itu sudah pasti. Nah, apakah saya menyesatkan saudara? Nah,
saudara-saudara harus belajar. Kalau memang Anda merasa tersesat ya harus belajar kembali mana, balik ke dalam, artinya kembali ke sini, ke dalam. Orang itu ajarannya kayak gitu lah, nggak sama seperti saya. Apa maksudnya? Ditelusuri, jajak ngopi bersama, rokokan bersama, sharing, ajaranmu gini, apa nggak salah. Terus bikin ajarannya seperti apa, di video kemarin sudah saya jelaskan. Ya kan, nggak ada satupun agama itu yang mengajarkan kemungkaran, yang mengajarkan kesesatan, itu nggak ada. Di mana-mana semua ajaran agama dan ajaran apapun itu selalu mengarah kepada kebaikan, mengarah kepada ketentraman alam semesta. Tuh, jadi jangan dikuasai, jangan mentang-mentang kamu itu orang yang beragama seakan-akan agamamu itu adalah milik Tuhan, padahal Tuhan itu bukan agama, ya kan? Kemudian kamu menyalahkan orang lain, menyalahkan agama-agamanya lain. Kalau nggak belajar begini malah kita tahu. Makanya harus selalu merasakan kondisi dan situasi alam semesta ini. Ini kok bisa begini ya? Kenapa? Ini kok bisa begini ya? Kenapa? Ini nanti hidup akan selalu memberitahu lewat pengertian, lewat proses perjalanan laku manusia. Itu ya seperti tadi. Jika Anda berjalan nggak bisa Anda lurus, tetap nabrak. Anda orang Islam misalnya berjalan, ya kan, mau menuju Allah, karena Anda menganggap Allah itu ada di puncak arsy, langit sab 7. Salam berjalan, mau menuju Allah, menuju langit sab 7. Di depan Anda ini ada ajaran lain. Saya katakan ya mohon maaf, ini ajaran Kristen. Saya mentabrak dia misalnya, kamu itu keliru ajaranmu itu sesat. Tuhan kok beranak? Tuhan tidak beranak dan tak diberanakan. Itu kan menurut ajaranmu. Ini mempunyai keyakinan bahwa Tuhan itu mempunyai anak, Allah dan Tuhan Yesus kan gitu. Ya nggak tahu lah. Ceritanya kan saya kupas sedikit bahwa Siti Maryam itu pengen hamil, melahirkan tanpa seorang bapak dan masih kondisi perawan. Aduh itu akhirnya dijabah sama Allah, dipangestoni sama Allah, diizini sama Allah, terjadi. Ini kamu tabrak ya, ini rusak, kamu juga rusak. Yang perlu gimana? Ya dilewati. Biar. Nah, nanti yang mencapai tujuan akhir ke puncak Mahrimatullah itu siapa? Ini dulu apa kamu dulu? Itu aja kok repot. Oke, sekian dulu ngobrol-ngobrol saya malam ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, terima kasih.